Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Tribuana Tunggadewi dengan awal NIM 23 akhir NIM 1175. Jadi saya di sini akan mempresentasikan dari tugas UTS perpajakan dari kelas D. Nah, jadi di sini ada studi kasus yang harus kita pecahkan untuk tugasnya. Studi kasusnya itu adalah seorang YouTuber Indonesia bernama Budi memiliki 200.000 subscriber. Tahun 2023 ia tuh memperoleh penghasilan 900 juta dari iklan YouTube atau AdSense. Nah, Budi itu juga memiliki usaha kecil atau UMKM yang berjualan merchandise melalui marketplace dengan omset 400 juta per tahun. Dan ia juga memperkerjakan 5 karyawan yang masing-masing bergaji 6 juta per bulan. Untuk memproduksi merchandise, Budi itu mengimpor bahan baku dari luar negeri senilai 100 juta. Nah, yang pertama, identifikasi pajak dan sebutkan jenis-jenis pajak yang relevan bagi Budi dan jelaskan dasar hukum dari setiap jenis pajaknya. Nah, yang saya baca dari studi kasus yang tadi, pajak-pajak yang relevan bagi Budi itu yang pertama ada PPh orang pribadi, itu pasti ya, karena itu adalah pajak atas penghasilan yang ia peroleh dari kegiatan sebagai YouTuber melalui AdSense. Nah, kemudian PPh orang pribadi ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, yang kedua ini ada pajak PPh final UMKM. Nah, karena Budi itu juga memiliki usaha kecil menjual merchandise dengan omset sampai 400 juta per tahun. Nah, maka Budi itu dikenakan PPh final. Nah, PPh final ini diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omsetnya. Nah, yang ketiga itu ada PPh pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong atas gaji 5 karyawan yang masing-masing bergaji 6 juta per bulan. Nah, ini mengacu pada UU PPh dan PMK nomor 168 tahun 2023 tentang pemotongan pajak atas gaji karyawan. Terakhir ini ada PPh pasal 22 yang dikenakan ketika Budi mengimpor bahan baku dari luar negeri senilai 100 juta rupiah. Nah, ini juga PPh pasal 22 ini diatur juga dalam PMK nomor 34 tahun 2017 tentang pemungutan pajak atas kegiatan impor. Nah, kemudian yang kedua, PPh orang pribadi, hitung PPh terutang Budi dan analisis apakah penghasilan Budi termasuk kategori penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Nah, untuk perhitungan PPh terutang Budi atau orang pribadi ini, jadi diketahui penghasilan dari YouTube-nya itu kan 900 juta. Nah, statusnya itu orang pribadi dan warga negara Indonesia, dan juga di sini kan tidak disebutkan punya tanggungan keluarga. Maka yang pertama itu ada penghasilan brutonya itu 900 juta, kemudian biaya pengurangan. Jadi ini diasumsikan Budi itu menggunakan norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN karena profesinya kan bebas seorang konten kreator. Jadi misal norma untuk jasa kreatifnya sekitar 50% berdasarkan lampiran per 17 atau PJ garis miring 2015. Nah, misalnya penghasilan netonya itu 50% dikali 900 juta, maka hasilnya itu ada 450 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKB untuk lajang yaitu ada 54 juta. Dan kemudian penghasilan kena pajak atau PKP-nya jadi 450 dikurangi 54 menjadi 396 juta. Nah, untuk tarif progresifnya berlaku 2022 untuk UU HPP. Jadi 0 sampai 60 juta 5%, berarti 3 juta. Kemudian 990 dikali 15% jadinya 28,5 juta. Kemudian 146 dikali 25% jadi 36,5 juta. Maka total PPh terutangnya itu ada 68 juta untuk di
Untuk analisis penghasilan dalam negeri atau luar negeri, walaupun penghasilan Budi dari YouTube atau perusahaan luar negeri, tetapi itu Budi itu tinggal dan bekerja di Indonesia. Dan seluruh kegiatan produksi kontennya itu dilakukan di Indonesia, maka penghasilan Budi dikategorikan sebagai penghasilan dari dalam negeri karena sumber kegiatan ekonominya berada di Indonesia sesuai pasal 4 UU PPH. Nah, ketiga ada hitung PPh final UMKM dari omset 400 juta ini. Untuk skema pajak UMKM tarif final 0,5% ini, jadi pemerintah tuh memberikan fasilitas bagi pelaku usaha kecil UMKM dengan omset tahunan kurang dari sama dengan 4,8 miliar untuk membayar pajak secara final dengan tarif 0,5 dari omset brutonya. Nah, pajak ini disebut PPh final UMKM yang bersifat sederhana karena wajib pajak tidak perlu menghitung lagi laba rugi, cukup menghitung dari total penjualannya. Nah, pajak ini dikenakan maksimal selama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi sejak pertama kali terdaftar, dan pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan omset bulanan tersebut. Maka omset usaha Budi Merchandise-nya kan 400 juta per tahun, dan tarif PPh final UMKM-nya kan tadi 0,5%, maka PPh finalnya 0,5% dikali 400 sama dengan, kemudian lanjut hitung kewajiban PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan, dan jelaskan kewajiban Budi sebagai pemberi kerja terkait PPh 21. Nah, ini untuk perhitungan kewajiban PPh 21 karyawan. Jumlah karyawannya kan 5 orang, maka gaji per bulannya 6 juta dan status kita asumsikan itu lajang ya, dan tidak ada tunjangan atau potongan lain selain pajak. Maka perhitungannya langkah-langkahnya itu ya, pertama tuh ada gaji setahunnya kan 6 juta, berarti 6 juta itu dikali 12 maka 72 juta, dan PKP-nya itu kan 54 juta dan PKP-nya maka 72 dikurangi 54 menjadi 18 juta. Nah, jadi tarif PPh progresif untuk lapisan pertama 0 sampai 60 juta itu kan 5%, maka 5% dikali 18 juta sama dengan 900 per tahun. Jadi PPh 21 per karyawan per tahunnya itu adalah 900.000. Maka PPh 21 per bulan itu 900.000 dibagi 12 maka 75.000. Maka total potongan untuk 5 karyawan 75.000 dikali 5 menjadi 375.000 per bulan. Kemudian kewajiban Budi sebagai pemberi kerja itu wajib memotong dan menyetorkan PPh 21 karyawannya setiap bulan ke kas negara melalui DJP. Selain itu ia juga harus membuat bukti potongan 1721 A1 untuk masing-masing karyawan di akhir tahun dan melaporkan SPT masa PPh 21 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, hitung estimasi PPh 22 impor dari nilai bahan baku 100 juta dan jelaskan tujuan pemerintah mengenakan PPh 22 impor. Nah, untuk perhitungan estimasi PPh 22 impor ini, nilai impor bahan bakunya kan 100 juta. Kemudian tarif PPh pasal 22 impor berbeda tergantung kondisi, tapi umumnya 2,5% itu jika punya API atau angka pengenal importir, dan 7,5% jika tidak punya API. Nah, misal Budi ini punya API, maka PPh 22 sama dengan 2,5 dikali 100 juta, maka hasilnya itu ada 2,5 juta. Dan jika tidak punya API, maka 7,5% dikali 100 juta, maka 7,5 juta. Pajak ini dipungut oleh bea cukai saat proses impor. Jadi Budi itu harus membayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan PPN impor. Nah, tujuan pemerintah mengenakan PPh 22 impor ini itu untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan pajak dari kegiatan impor, kemudian menjamin penerimaan pajak di awal karena impor itu sering melibatkan transaksi besar, dan mengurangi risiko penghindaran pajak sebab pemungutan dilakukan langsung oleh pihak bea cukai. Selain itu, PPh 22 impor juga berfungsi sebagai pembayaran di muka yang nantinya bisa dikreditkan saat penghitungan PPh tahunan. Lanjut ke bagaimana efektivitas kebijakan pajak Indonesia dalam mengatur ekonomi digital. Apakah pajak yang dikenakan pada Budi sudah adil dan proporsional? Berikan alasannya.
Nah, untuk efektivitas kebijakan pajak Indonesia dalam mengatur ekonomi digital, kebijakan pajak di Indonesia saat ini semakin efektif dalam mengatur ekonomi digital, terutama setelah adanya UU HPP atau Harmoni Peraturan Perpajakan. Beberapa indikatornya itu karena pemerintah sudah mengatur pajak atas penghasilan digital, termasuk seperti YouTuber, influencer, dan pelaku ekonomi online lainnya. Ada kerjasama dengan platform luar negeri seperti Google, Meta, dan TikTok untuk pemungutan PPN digital. Kemudian sistem administrasi pajak juga makin modern dengan e-filing, e-bupot, dan ESPT yang mempermudah wajib pajak melapor dan membayar pajak secara online. Namun tantangannya masih ada seperti kesadaran pajak pelaku digital yang belum merata dan kesulitan pengawasan bagi penghasilan yang diterima melalui platform internasional. Secara keseluruhan, maka arah kebijakan ini sudah baik, tetapi perlu edukasi dan penegakan hukum yang konsisten agar lebih efektif. Kemudian, apakah pajak yang dikenakan pada Budi sudah adil dan proporsional? Bisa dikatakan adil dan proporsional karena yang pertama, Budi dikenai pajak sesuai jenis penghasilannya. Penghasilan dari YouTuber itu dikenai tarif progresif, sedangkan usaha merchandise dikenakan tarif final UMKM yang lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua, tarifnya disesuaikan dengan kemampuannya. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayarkan. Dan kemudian pajak karyawan dan impor juga logis karena Budi itu berperan sebagai pemberi kerja dan sekaligus pelaku usaha internasional. Namun dari sisi lain, sebagian orang menilai beban pajak digital masih kurang transparan karena sistem pembayaran platform luar negeri belum sepenuhnya terbuka bagi DJP. Jadi pajak Budi secara umum sudah adil dan sesuai prinsip keadilan vertikal, di mana wajib pajak membayar pajak sebanding dengan kemampuannya. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk studi kasus dari tugas kelas perpajakan kelas D. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.